majesty, wonderful your name in all the earth, marvelous, glorious you are, our King of grace divine. Jesus, name above all names, we raise our voice in praise. Jesus, blessed Redeemer, we lift our hands and sing. Holy, holy, God Almighty, the glory of our Lord, we praise forevermore. Faithful Savior, mighty Tower, the glory of our Lord, we praise you forevermore. We praise you forevermore. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, blessing and honor, glory and power, blessing and honor to you. Blessing and honor, glory and power, blessing and honor to you. Blessing and honor, glory and power, blessing and honor to you. Blessing and honor, glory and power, blessing and honor to you. Holy, 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 God Almighty, the glory of our Lord, we praise forevermore. Faithful Savior, mighty Tower, the glory of our Lord, we praise you forever. Blessing and honor, glory and power, blessing and honor to you. Blessing and honor, glory and power, blessing and honor to you. Blessing and honor, glory and power, blessing and honor to you. Blessing and honor, glory and power, blessing and honor to you. God Almighty, the glory of our Lord, we praise forevermore. Faithful Savior, mighty Tower, the glory of our Lord, we praise you forevermore. Shalom semuanya, welcome home. Senang sekali ya kita bisa beribadah lagi bersama-sama di tempat ini ya. Kita bisa memuji, menyembah Tuhan dan kita mendengarkan firman Tuhan ya.
Mungkin ada yang baru pertama kali beribadah bersama dengan kami, bisa lambaikan tangan. Oh, ada satu ya, oke. Welcome. Kita mau beri salam khas hangat gereja kita ya. 1, 2, 3. Welcome home. Bagi ibu yang baru bergabung dengan kami di sini, kami juga rindu untuk mengenal Anda lebih lagi. Jadi setelah ibadah mungkin Anda bisa datang ke Welcome Lounge yang terletak di pintu masuk ya, di belakang sana. Dan juga saya mengucapkan welcome home bagi yang mengikuti secara online, biarpun kita kepisah oleh jarak, tapi kita percaya ya hadirat Tuhan bisa menjamah dimanapun kita berada, amin. Dan juga kita ada connecting time di Philadelphia. Pada tanggal 20 April jam 3 akan dilayani oleh pastor kita ya, Pastor Togar Manurung. Dan pada connecting time itu kita juga ada adult and youth service dan juga ada healing service pada tanggal 20 di Philadelphia ya. Jadi bagi Anda yang mempunyai teman, saudara yang ada di Philadelphia, Anda juga bisa mengajak mereka untuk bergabung bersama-sama kita di sana ya. Kita ada healing service, kita percaya ya. Kita juga ingin teman-teman kita juga dipulihkan, disembuhkan ya. Kita percaya kuasa Tuhan terjadi pada saat itu. Dan juga kita ROSC untuk tahun ini juga kita mengadakan retreat Thanksgiving yang kedua kali ya. Dan retreat ini akan diadakan pada tanggal 20 sampai 30 November dan alamatnya ada di Blue Mountain Christian Retreat ya, di Pocono, Pennsylvania ya, dan akan dilayani oleh Pastor Judi Kuswanto sama istrinya ya, Pastor Lee Debbie Kartini ya. Dan mereka adalah gembala regional dari Kalimantan ya. Kita percaya kita akan mendapat berkat yang luar biasa dari mereka. Dan untuk early bird-nya 240 sampai tanggal 30 September ya. Pastikan bird-nya belum terbang ya. Kalau bird-nya sudah terbang itu harganya normal 260 ya. Dan pendaftaran ditutup pada tanggal 17 November. Dan untuk anak-anak harganya 175 itu dari umur 4 sampai 17. Dan untuk retreat tahun ini juga kita ada 6 meal, kita juga dapat hoodie dan juga kita ada refreshment sama ada supper ya. Jadi kita percaya tahun ini kita mau membawa teman-teman kita lebih lagi ya, banyak lagi untuk bergabung bersama dengan kita. Dan ini juga terbuka untuk umum, jadi gak khusus untuk gereja kita. Jadi mungkin ada teman-teman yang dari luar bisa juga ikut bergabung bersama-sama dengan kami di dalam retreat ini ya. Kita percaya ada kuasa Tuhan terjadi di dalam retreat ini. Dan kita ada juga prayer corner di mana Anda yang membutuhkan doa, Anda bisa nanti setelah ibadah Anda bisa datang ke Welcome Lounge yang terletak di pintu masuk dan nanti ada teman-teman kita yang bawa sign prayer corner, Anda bisa datangi mereka dan mungkin Anda membutuhkan doa apa secara spesifik Anda bisa kasih tahu ke mereka ya. Kita percaya 2-3 orang berdoa pas minta di dalam nama Tuhan pasti akan Tuhan dengar ya, amin. Dan kita juga mengajak Anda untuk bergabung dalam CG ya. CG adalah komunitas rohani kita di tengah minggu, di mana di sana kita saling belajar firman, kita juga dikuatkan, kita juga sharing-sharing kesaksian dari kita ya, supaya kita bisa bertumbuh bersama-sama di dalam kasih Kristus, amin. Dan untuk informasi lebih lanjut juga Anda bisa datang ke Welcome Lounge yang terletak di pintu masuk di belakang sana. Dan untuk informasi persembahan adalah bagian dari ibadah kita. Bagi Anda yang telah mempersiapkan persembahan Anda bisa masukkan ke dalam kotak persembahan yang terletak di pintu masuk ya. Dan juga bagi Anda yang rindu memberikan secara cashless, Anda bisa scan barcode yang terdapat di amplop persembahan atau di layar kaca ya. Dan juga bagi Anda yang mengikuti secara online juga, Anda rindu untuk memberikan persembahan, Anda juga bisa scan barcode yang terdapat di layar Anda. Amin. Dan sebelum kita memulai ibadah, kita akan berdoa dahulu. Mari kita siapkan hati kita. Bapa kami yang surga, kami ucap terima kasih ya Bapa, kami kedapatan sekali lagi di dalam rumah-Mu ya Bapa. Kami datang hari ini dengan hati yang sangat bersyukur, dengan hati yang sangat bersukacita. Kami datang membawa persembahan kami, persembahan hidup kami. Kami juga membawa ucapan syukur kami ya Bapa. Terimalah semuanya dengan baik ya Bapa. Dan kami juga meminta ya Bapa, Roh Kudus Engkau beracara di dalam ibadah kami, biar sepanjang ibadah kami Engkau yang tuntun dari awal pertengahan sampai akhir ya Bapa. Dan persiapkan juga hati kami untuk menerima berkat-berkat dari firman-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah. Perubahan di alam nyata dimulai dari perubahan di dalam alam roh.
Allah kita tidak terlihat. Dia bekerja di tempat yang tersembunyi. Namun kita akan merasakan kuasa-Nya mengubah sekeliling kita. Itulah sebabnya penting sekali terjadi yang namanya perubahan paradigma atau pembaharuan akal budi. Karena ketika firman itu sungguh-sungguh kita pegang dengan segenap hati, maka firman itu berkuasa menciptakan sesuatu. Di tahun ini, ketika pergeseran besar terjadi di dunia, akan ada orang gagal baru dan akan ada orang berhasil baru. Pastikan kita berada di sisi penyertaan Allah. Inilah tahun pergeseran yang besar dan mujizat. Dengan kata lain, inilah tahun mujizat. Mari kita jalani tahun yang istimewa ini bersama dengan Tuhan, sebab mujizat kita menanti kita. Yang siap menyembah Tuhan, kami undang semua untuk bangkit berdiri. Kita suarakan haleluya. All our praise and glory only unto you, you alone are worthy to be praised. We have come together to magnify your Shout for joy, hallelujah, hallelujah. Shout for joy, hallelujah. Shout for joy, hallelujah, hallelujah. Mari semua sama-sama Tuhan. Shout for joy, hallelujah. Shout for joy, hallelujah, hallelujah. Oh, 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 oh. Shout for joy, hallelujah. Shout for joy, hallelujah, hallelujah, hallelujah.
berikan sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Kami sayang hadirat-Mu hadir Tuhan di tempat ini. Tuhan Holy Spirit jamah daripada kami Tuhan. Karena karya-Mu besar. Karya-Mu mempesonaku, Kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Kau taruhlah lagu dalam hatiku, mulutku bersorak memuji nama-Mu. Dari hatiku mengalir pujian bagi-Mu. Oh, sukacita Roh-Mu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus. Sukacita Roh-Mu
tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cintakan selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu. Kami undang suatu kali berdiri. Puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Mari sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan, katakan ini. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sama-sama katakan genapi. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Terima
kasih ya Tuhan, bentuk kami karena kami milik-Mu, bentuk kami karena kami diciptakan sesuai dengan gambar-Mu, bentuk kami karena kami gereja-Mu, bentuk kami karena kami datang memberikan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, pada sore hari ini kami datang kepada dengan hati seorang yang mau belajar, seorang murid, seorang anak, datang kepada Bapa yang sumber dari segala sesuatu. Benahi kami, tuntun kami, bawa kami ya Tuhan. Kami tahu bahwa di dalam waktu ini menjadi waktu yang penting untuk kami bisa mengerti bahwa waktunya semakin dekat, tapi bukan untuk menakuti kami, tapi kami justru bersuka cita karena kami tahu pekerjaan-pekerjaan besar akan dinyatakan di tengah-tengah kami. Terpuji nama Tuhan, biarlah gereja-Mu ini ya Tuhan terbentuk hanya seturut daripada kehendak-Mu saja, seturut daripada kemauan-Mu saja, karena kami semuanya menyatakan diri di hadapan Tuhan, menyatakan diri di dalam bait-Mu ini, yaitu kami milik Tuhan sepenuhnya. Terpuji nama Tuhan, kami menyatakan biarlah kami hari ini menerima firman, mendengar suara, dan juga tuntunan daripada Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Kami rindu untuk mengalami Tuhan lebih lagi. Terpuji nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya mari sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, Allah kita yang luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mengucap syukur sekali ada hari ini kita bersatu hati dan bersama-sama. Ada sebuah firman Tuhan yang saya mau bawakan kepada Anda. Saya langsung saja. Judul daripada firman yang saya mau bawakan hari ini adalah arrogant atau humble, atau bicara mengenai kesombongan ataukah itu kerendahan hati. Oke ya. So apakah tim sudah bisa untuk menampilkan arrogant atau humble? Jreng. Oke, puji Tuhan. Pas sekali. Ya oke ya. Arrogant atau humble, gitu ya. Nah, saya percaya ini yang mendasari juga dalam kehidupan kita bahwa baik untuk hari ini ataupun hari yang akan datang, ini kita adalah sesuatu yang kita akan gumulkan. Saya mau bertanya kepada Anda, apakah Anda merasa bahwa Anda tidak punya masalah dalam kesombongan? Kalau Anda tidak punya masalah dalam arogansi atau Anda tidak punya masalah dalam kesombongan, maka saya berkhotbah di tempat yang tepat. Karena sebenarnya saya percaya tidak ada seorang pun yang tidak punya masalah ini. Tapi memang itu juga yang menjadi masalahnya karena memang ini susah terdeteksi. Karena orang yang sombong seringkali adalah orang yang tidak pernah merasa bahwa dirinya sombong. Anda bisa setuju dengan saya? Gitu ya, kesombongan itu adalah dosa yang menurut saya paling berbahaya. Karena dosa membunuh kita tahu kita membunuh, kalau dosa mencuri kita tahu kita mencuri. Tapi dosa sombong itu adalah sesuatu yang kita ini seringkali sulit untuk bisa deteksi. Apakah kita ini sombong atau tidak? Mungkin menurut kita ini nggak sombong, tapi orang sekeliling kita ini merasa bahwa kamu ini sebenarnya sombong sekali loh tadi. Gitu. Jadi itu adalah sesuatu yang saya mau untuk ungkapkan hari ini. Hanya orang yang sombong yang akan berkata saya nggak punya masalah dalam kesombongan. Atau mungkin orang yang humble atau orang yang rendah hati nggak mungkin berkata seperti ini. Orang yang humble itu nggak mungkin pernah berkata, kayaknya dari antara kalau misalnya kita duduk bersama dengan teman-teman kita, kayaknya di dalam ruangan ini yang paling tidak sombong itu ya saya ya, ya saya yang paling tidak sombong. Enggak, itu ya nggak mungkin. Anda bisa mengerti maksud saya gitu ya. Kalau ada yang pernah berkata seperti itu ya, mungkin ya kalau misalnya yang kayaknya di dalam ruangan ini yang paling tidak sombong adalah diri saya. Dibanding dengan teman-teman saya, ya saya lah kayaknya ya, saya pikir-pikir ya. Anda setuju ya? Itu adalah ternyata orang yang paling sombong sedunia, ternyata gitu ya. So, itu adalah sesuatu yang kita pasti akan lewati dalam berbagai level atau juga dalam berbagai aspek kehidupan kita pasti kita menghadapi. Kenapa kita menghadapi ini? Karena itu adalah natural daripada daging kita. Karena itu adalah natural daripada daging kita. Kita ini semuanya punya struggle di dalam area ini, gitu ya. Saya juga ini menurut saya adalah khotbah yang nggak ringan. Kenapa? Karena juga saya merasa bahwa saya itu belum lulus juga dalam sekolah kerendahan hati. Saya juga belum lulus dalam sekolah kerendahan hati, tapi saya percaya bahwa tidak harus lulus dulu. Saya percaya ini bisa kita angkat bersama-sama dan juga bicara mengenai sebuah kebenaran dan kita mau belajar bersama-sama. Yang percaya katakan amin. Nah, saya katakan tadi ini adalah sesuatu yang sangat sulit dideteksi karena ini adalah sesuatu yang mungkin hanya orang-orang yang sekeliling kita yang bisa melihat kita itu sombong. Tapi saya mau nyatakan kepada Anda, kesombongan itu bisa menghancurkan. Kesombongan itu bisa membuat sebuah kejatuhan.
Amsal 16 ayat yang ke-18 firman Tuhan berkata seperti ini. Kecongkakan mendahului kehancuran. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Kalau ada orang yang tinggi hati, ternyata Tuhan itu menganggap itu sesuatu yang kekejian, jijik dan Tuhan tidak suka. Kalau kita tidak mau bahwa hidup kita tidak disukai oleh Tuhan, maka kita harus belajar, kita perlu dengarkan apa yang menjadi pesan hari ini. Jadi bagaimana caranya untuk kita bisa mengatasi kesombongan ini? Siapakah yang bisa hidup tidak disertai atau tanpa pertolongan Tuhan bisa dapat bertahan? Maka orang sombong itu pasti jatuh, dan kejatuhan itu bisa dalam banyak aspek. Jatuhnya itu bisa dalam sisi hubungan, jatuhnya itu mungkin belum tentu di dalam area kejatuhan. Orang pikir dalam jatuhan itu berarti pasti kejatuhan dalam sisi finansial, belum tentu loh. Kejatuhan itu bisa juga, finansial Anda mungkin bisa baik-baik saja, tapi hubungan Anda berantakan. Itu juga adalah satu hal yang bisa diakibatkan oleh kesombongan. Oleh karena itu kita perlu belajar caranya mengatasi dengan caranya Tuhan. Amsal 16 ayat yang kelima firman Tuhan berkata seperti ini. Setiap orang yang tinggi hati itu adalah kekejian bagi Tuhan, sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Amsal 8 ayat yang ke-13 firman Tuhan berkata seperti ini. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat dan mulut yang penuh dengan tipu muslihat. Kabar baiknya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Anda struggle di dalam area kesombongan, puji Tuhan karena Anda tidak sendirian. Karena termasuk saya sendiri, saya sudah katakan tadi, saya itu belum lulus juga dari sekolah kerendahan hati. Adalah sesuatu yang kita akan terus, selama kita masih ada di dalam daging ini, kita ini pasti akan terus untuk, kita ini harus terus melawan natural daripada daging ini. Kita harus dengan sengaja melawan daripada arus yang ada di daging ini. Daging ini memang secara bawaan pengennya terlihat, pengennya itu dipuja, pengennya itu adalah ditinggikan, diakui. Nah, bahkan dalam hubungan pernikahan itu kalau enggak hubungannya pertengkaran yang terjadi atau konflik yang terjadi itu adalah kalau enggak harapan dan jurang harapan dan jurang harapan dan kenyataan itu enggak ketemu, seringkali itu juga adalah kalau ada pertikaian biasanya itu adalah karena ego yang disentuh. Kalau sudah dalam pertikaian rumah tangga, biasanya kalau ego sudah tersentuh, masalahnya malah kan ditinggalkan. Masalah yang aslinya ditinggalkan, malah egonya yang dipermasalahkan. Wah, aku nggak bisa kalau digitukan. Nah itu yang seringkali menjadi permasalahan. Kalau sudah menyentuh ego atau pride seseorang, maka pertengkaran itu menjadi sebuah hal yang akan memuncak lebih tinggi. Nah, kenapa sih kita manusia ini menjadi sombong? Kita juga mungkin banyak cerita, kita kan sering ya kadang-kadang bisa dapat forward dari WA, bagaimana cerita-cerita orang-orang yang jatuh dalam kesombongan gitu ya. So, mungkin bisa banyak dari situ, tapi saya ingin bertanya kenapa kita itu bisa jadi sombong? Saya percaya itu adalah karena memang dosa yang diturunkan sejak mulanya, yaitu dari Adam dan Hawa. Dan sejak Adam dan Hawa, sombong, sebelum saya langsung, sombong dan bangga itu beda ya. Sombong dan bangga itu beda. Kalau misalnya, boleh nggak kalau Anda bangga akan prestasi Anda? Boleh. Kalau misalnya Anda sendiri dalam sebuah pencapaian, boleh nggak Anda bangga? Ya boleh. Gitu ya. Kalau anak Anda juga mencapai sesuatu, gitu ya, pasti Anda juga bangga. Ya itu boleh. Tapi yang nggak boleh adalah bangga itu bertukar menjadi Anda seolah-olah punya hak untuk merendahkan orang lain yang situasi tidak sama seperti Anda. Nah itu yang gak boleh, itu yang berubah menjadi sebuah kesombongan. Bangga tidak apa-apa, tapi kalau kebanggaan Anda merubah atau juga menarik Anda sehingga Anda bisa mengomentari atau Anda bisa merasa lebih tinggi atau merendahkan orang lain, nah itu yang gak boleh. Anda bisa mengerti maksud saya? Yang percaya katakan amin. Nah oleh karena itu Adam dan Hawa itu seperti itu. Jadi ada buah pengetahuan baik dan tidak baik. Dikatakan firman Tuhan dikatakan jangan dimakan. Dan Adam dan Hawa selama mereka ada di taman itu karena pohon itu ada di tengah-tengah pasti sering dilewati. Dan pada saat dilewati nggak masalah. Ya udah kalau memang dilarang ya dilarang aja. Pokoknya tiap hari dilewati, sekian lama dilewati nggak ada masalah. Tapi begitu si ular itu langsung sentuh egonya langsung berubah. Oh dikatakan bahwa kalau kamu makan itu, ular itu, kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Kamu artinya gini, kalau kamu makan buah itu, kamu nggak perlu lagi Allah, arti gitu.
Nah jadi kesombongan itu adalah pada saat kita itu nggak perlu lagi dan tidak lagi bergantung kepada Tuhan. Kita itu menjadi Tuhan atas diri kita sendiri. Nah saya katakan tadi bahwa ini adalah sesuatu yang sulit untuk deteksi. Tapi salah satu yang paling mudah untuk mendeteksi diri kita adalah kalau kita ini sombong dan tidak butuh Tuhan, adalah kita nggak pernah doa. Kalau doa pun cuma mungkin kalau lagi makan, mau makan saja karena Anda Kristen jadi gitu, ya udahlah Anda doa. Orang yang nggak merasa butuh Tuhan maka dia nggak akan berdoa. Nah hati-hati karena itu adalah sebuah hal yang akan kita itu perlu deteksi bahwa kita ini sebenarnya sedang jatuh dalam kesombongan. Orang yang berdoa itu adalah orang yang menantikan Tuhan, menyatakan diri di hadapan Tuhan setiap hari. Tuhan, aku perlu Engkau hari ini. Kalau aku nggak bersama denganmu, please Tuhan, sama seperti Musa, kalau Tuhan nggak jalan sama aku ya lebih baik nggak usah jalan sama sekali. Tapi kita ini seringkali merasa bahwa kita ini bisa jalan tanpa Tuhan, fine aja. Aku ini udah lama gak doa tapi aku merasa aku fine aja. Nah itulah sebuah kesombongan yang bisa menyerang kita. Dan juga apabila bicara mengenai kesombongan ini juga bicara mengenai ego atau pride. Tahukah Anda kalau Anda berdagang, paling gampang tuh jual pride. Jualan pride itu keuntungannya paling besar. Oh iya, kejualan pride itu sama seperti ini loh. Jualan pride itu kalau misalkan ada jualan pride, ada yang jualan fungsi. Kalau misalnya katakan tas, ada tas yang harganya $30 tapi ada tas yang harganya $3.000. Ya sama-sama isinya sebenarnya bisa diletakkan semuanya barang-barang yang sama. Tapi kok bisa itu satu yang lebih mahal? Kenapa? Karena jual pride-nya. Jual yang dibeli itu bukan fungsinya, tapi yang dibeli itu adalah pride-nya. Anda bisa mengerti maksud saya? Sama seperti juga kalau mobil. Mobil juga begitu. Kenapa ada mobil? Ada mobil yang harganya 20.000, ada yang harga mobilnya itu 200.000. Ya kenyamanannya bisa sama loh, tapi ya oke, ada memang saya ngerti, saya suka mobil soalnya saya tahu hal-hal yang perintilan-perintilan yang kecil-kecil itu bisa membuat sampai mahal. Tapi juga sebenarnya yang buat tambah mahal itu juga adalah pride-nya. Sehingga sebenarnya kalau dengan mobil yang 20.000, emangnya kalau misalnya Anda pergi ke satu kota ke kota yang lain nggak bisa nyampe, sama aja nyampainya kan? Tapi kenapa? Apa yang diinikan? Apa yang dibeli? Yang dibeli itu adalah pride-nya. Bukan berarti saya menyatakan bahwa tidak boleh membeli sesuatu. Tapi gini, kalau itu menjadi berubah, Anda merasa bahwa Anda menjadi sombong atau Anda bisa merendahkan orang lain, nah itu yang menjadi masalah. Untuk beli barang mahal tidak apa-apa kalau memang Anda punya kelebihan di dalamnya, it's okay. Tapi kalau itu menjadikan Anda pribadi yang bisa merendahkan orang, nah itu yang menjadi masalah. Anda bisa menangkap maksud saya, katakan amin. Nah kita harus bisa mengerti akan hal ini. Karena memang kalau bicara mengenai hal ini, maka saya mau untuk nyatakan kepada Anda ada 3 contoh manifestasi kesombongan atau 3 manifestasi kesombongan yang saya mau nyatakan kepada Anda hari ini. Apa yang pertama? Yang pertama itu adalah manifestasi kesombongan. Yang pertama itu adalah saya merasa lebih baik dari orang lain dan merendahkan. I feel superior and look down on others. Aku merasa lebih baik dari orang lain dan merendahkan. Oke. Lukas 18 berkata seperti ini, Lukas 18 ayat yang ke-9. Saya akan bacakan bagi Anda. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar, Yesus ini straight to the point banget dalam ayat ini. Dan menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Jadi Yesus ngomong itu straight to the point banget, adalah kepada orang yang menganggap dirinya benar dan menganggap merendah semua orang yang lain. Ini orang sombong maksudnya. Ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata, ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Dan yang seorang adalah Farisi dan yang seorang lain pemungut cukai. Ternyata di rumah Tuhan itu orang bisa sombong loh. Oleh karena itu, siapa orang Farisi ini? Orang Farisi ini orang yang terlihat rohani, orang yang menjadi tokoh agama. Ayat 11, orang Farisi ini berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Lihat dalam hatinya, ini Tuhan yang singkapkan. Dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penjinah, dan juga bukan seperti pemungut cukai ini. Pada saat dia masuk, dia ketemu dengan pemungut cukai. Ayat 12, aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini.
Aku berkata kepadamu, ini Tuhan Yesus yang ngomong, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak, maksudnya orang Farisi. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Mari ingat ini, ternyata aktivitas rohani itu tidak membuat kita itu menjadi boleh sombong. Kesombongan itu selalu dimulai dari hati yang tidak terlihat. Malahan begini, kalau ada orang yang merasa dirinya lebih rohani daripada yang lain, ternyata itu adalah orang yang paling tidak rohani. Orang yang merasa dirinya lebih rohani daripada orang lain, karena posisinya, karena struktur, karena apa? Kalau orang merasa ditempatkan di dalam sebuah posisi, maka dia merasa dirinya itu lebih rohani daripada yang lain. Sebenarnya orang itu adalah orang yang paling tidak rohani. Orang yang merasa dirinya tidak rohani, justru itulah orang yang paling mudah dijamah Tuhan. Asalkan mau datang kepada Tuhan dan percaya. Dan oleh karena itu kita tidak pernah boleh untuk merasa lebih super dari orang lain dan juga merendahkan. Mungkin Anda mengatakan gini, tapi aku nggak seperti itu kok. Aku nggak seperti itu. Yang seperti itu suamiku. Yang seperti itu tuh orang di sebelahku ini. Artinya sama saja, Anda pun sebenarnya sedang sombong. So, oleh karena itu penting sekali untuk bisa mengerti ini. Manifestasi untuk merasa lebih super. Manifestasi merasa sikap yang suka mengkritik, ini kurang, itu kurang. Lebih baik daripada kita mengkritisi, lebih baik untuk kita kritis terhadap diri sendiri dan menjadi solusi dari segala permasalahan. Yang percaya katakan amin. Itu yang pertama tadi, manifestasi contoh kesombongan adalah saya merasa lebih baik daripada orang lain dan merendahkan. Yang kedua, itu adalah saya bisa mengatasi semuanya sendiri. Saya bisa mengatasi semuanya sendiri. I can handle everything on my own. Ini ada juga manifestasi kesombongan. Ada orang yang suka membantu memang. Suka sekali membantu, suka nolong orang, suka memberi bahkan. Tetapi sulit sekali untuk bisa menerima pertolongan dari orang lain. Sulit sekali bisa menerima pertolongan dari orang lain. Ada orang yang tipenya seperti ini. Ada orang yang dalam pergumulan, dia bergumul dalam pernikahan merasa gak butuh. Ya sudahlah, gak mau terbuka. Gak pernah mau untuk menanyakan pertolongan. Merasa bahwa bisa sendiri. Nanti minta tolongnya nanti kalau sudah hancur berantakan. Seringkali kan begitu, kalau misalnya kita pendeta ini seringkali mendapat masalahnya itu di akhir, di ujung. Sudah tidak ada lagi, udah tidak ada point of no return gitu. Di situ baru kita didatangi. Loh jangan, harusnya kita itu meminta pertolongan dalam kerendahan hati sejak semulanya. Nah, jadi orang yang sulit untuk minta tolong sama orang lain. So, karena apa? Karena takut terlihat buruk, karena juga takut terlihat lemah. Nah di sini kita bisa belajar, ternyata minder itu juga sama seperti sombong. Itu dua koin yang cuma sisinya satu koin tapi sisinya berbeda aja. Minder itu juga adalah orang yang merasa dirinya lemah tapi lupa kalau dirinya ternyata bisa minta bantuan dari orang lain. Kebalikannya kalau orang sombong itu dari sisi koin yang lainnya adalah aku merasa nggak butuh orang lain, I can handle this myself. Lama-lama perasaan ini akan bertumbuh menjadi aku juga nggak merasa butuh Tuhan. Dan juga menjadi tidak berdoa. Kita perlu belajar apa yang namanya kerendahan hati, yang percaya katakan amin. Kalau Anda selama ini malu minta pertolongan, dan kalau misalnya Anda tilik, siapa yang tahu sebenarnya hidup Anda apa adanya? Kalau Anda cuma hanya mau kepada orang yang tidak pernah bisa punya pengaruh dalam hidup Anda sebenarnya nggak minta tolong, Anda cuma hanya pengen punya tempat curhat saja, tapi Anda sebenarnya tidak juga minta pertolongan. Nah itu yang membuat Anda itu buang waktu. Itu yang membuat Anda itu berputar-putar terus dalam kehidupan Anda dan sulit sekali untuk maju di dalam Tuhan. Padahal pertolongan Anda itu tidak jauh. Pertolongan Anda itu hanya sejauh kerendahan hati Anda. Pertolongan Anda itu cuma hanya sejauh itu. Mungkin Anda membutuhkan pertolongan, pernikahan Anda bermasalah, penguasaan diri Anda mungkin bermasalah, pornografi mungkin Anda juga bermasalah. Maka datang kepada pemimpin Anda dan minta untuk didoakan, minta pertolongan. Tahukah Anda bahwa ada berkat di balik kerendahan hati, yang percaya katakan amin. Bila Anda merasa bahwa, nah ini saya juga masuk kepada ini ya, bahwa kalau misalnya begini nih berikutnya, kalau misalnya Anda merasa bahwa Anda bukan orang yang suka merendahkan orang lain. Anda juga bukan merasa bahwa diri Anda merasa lebih benar daripada orang lain. Anda merasa fine kok dari area ini. Dan juga Anda tahu juga kalau misalnya ya saya juga orang-orang berdosa, saya juga orang bersama dengan orang lain. Dan juga Anda juga bukan tipe yang malu untuk minta pertolongan kepada orang lain. Mungkin Anda gak kena di dalam area ini.
Dan juga mungkin Anda sebenarnya juga merasa bahwa khotbah ini gak relevan buat Anda. Justru ini masuk kepada poin ketiga, ini untuk Anda. Poin ketiga itu adalah firman ini tidak berlaku buat saya. Itu juga manifestasi kesombongan. Manifestasi kesombongan itu adalah this teaching does not apply or does not useful for me. Contohnya ya, saya bukakan Matius 26 ayat yang ke-33. Matius 26 ayat 33 firman Tuhan berkata gini, Petrus menjawab, biarpun mereka semua imannya tergoncang, semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Ini kan tahu nih paling bagian akhir nih. Ini bagian akhir bahwa pada saat sebentar lagi nih Tuhan Yesus akan ditangkap. Petrus ini sedang berkata, orang lain mungkin begitu tetapi aku enggak. Nah kalau Anda merasa seperti itu, ini firman ini mungkin untuk orang lain tapi buat saya enggak lah. Saya ngerti kok, ya enggak sombong kok. Mungkin Anda merasa baik-baik saja. Firman ini cocoknya ini bukan buat saya, firman ini buat suami saya atau buat istri saya, buat teman saya. Itu adalah manifestasi kesombongan. Justru inilah poinnya. Petrus itu bisa berkata, semua bisa begitu tapi aku enggak. Ayat 34 berkata seperti ini, Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus ayat 35, kata Petrus kepadanya, makin dalam lagi kesombongannya. Sekalipun aku harus mati, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid pun yang lain berkata demikian juga. So di sini ternyata kita tahu akhirnya bahwa Petrus memang menyangkal Yesus. Oleh karena itu kita harus tahu bahwa kalau misalnya dikatakan bahwa firman ini adalah untuk kita, maka kita harus dengarkan setiap kali. Tidak ada firman yang terlalu rendah untuk kita bisa terima, karena firman itu adalah suara Tuhan. Yang percaya katakan amin. Daud itu pernah, memang ada hukumnya, di mana di awal musim itu semua kalau dalam peperangan raja itu harus turun. The first one itu justru raja harus turun, itu ada aturannya. Tetapi pada satu kali Daud itu merasa dirinya sudah hebat dan juga dia merasa dirinya above the law, above the word of God, above the law, dan pada saat itu dia merasa bahwa ya sudah, karena kayaknya nih lawan siapa? Filistin. Ya sudahlah, panglimaku saja cukup lah. Sudahlah, nggak usah saya. Ya sudah saya di sini aja. Dia nggak pergi berperang dan akhirnya kita tahu bahwa dia berjalan-jalan di atas soto istana dan kemudian dia melihat Batsheba sedang mandi dan kemudian dia jatuh. Saya mau menyatakan gini bahwa di ujung cerita ini Daud itu nggak pernah merencanakan untuk berzina. Daud itu nggak pernah merencanakan untuk dia itu menghancurkan keluarga Uria. Dia tidak pernah berencana untuk menghancurkan keluarga orang lain. Dia nggak pernah berencana juga untuk membuat sebuah pembunuhan berencana. Tapi apa dosa Daud? Saya katakan gini, dosa Daud itu yang utama bukanlah dia berjalan di atas soto dan kemudian dia melihat perempuan sedang mandi. Itu bukan dosa utamanya. Dosa utamanya Daud itu adalah kenapa Daud berjalan-jalan di atas soto, itu yang menjadi penyebabnya. Dan kenapa? Yaitu adalah karena Daud merasa sudah above, sudah berada di atas. I don't need this. Saya sudah merasa lebih tahu, saya sudah merasa lebih ngerti. Oleh karena itu saya berasa ya sudah, saya tidak perlu semua ini. Nah kalau Anda bisa mengerti bagaimana caranya luput dari dosa seperti ini, Anda itu bisa diluputkan dari banyak kesusahan di masa depan Anda. Anda bisa diluputkan dari banyak benturan dan bahkan kehancuran. Dosanya Daud itu adalah karena dia meninggikan dirinya di atas hukum. Maka firman Tuhan itu benar pada saat firman Tuhan berkata bahwa kesombongan itu selalu di depan daripada kehancuran atau mendahului kehancuran. Kita tidak boleh merasa bahwa kita sudah di atas segala firman. Makanya kita mengucap syukur kalau di dalam Connect Group. Di dalam Connect Group kita tahu bahwa orang-orang yang ada dalam Connect Group bukan semuanya ahli teologi ya, yang untuk menyampaikan kebenaran firman. Tapi setiap firman yang dibawakan mungkin ada kelemahannya sana sini, tapi hati tujuannya itu baik, dan maka oleh karena itu Tuhan itu juga bisa menuntun. Saya itu menyaksikan kok. Saya itu menyaksikan ada orang yang menyampaikan firman dan firmannya itu menurut saya salah kaprah, salah arah.
Walaupun tujuannya misalnya adalah supaya kita itu mengampuni orang ya gitu. Tapi dengan pakai firman yang contohnya pakai dia mengambil sebuah perikop yang tidak tepat menurut saya, dan kemudian itu bisa dijelaskan dengan cara yang tidak tepat. Tapi tahukah Anda, kalau Tuhan bekerja, orang itu bisa mendengarkan itu. Yang terpenting adalah dia bisa percaya Tuhan dan aku mau ampuni orang lain. Wow, saya pikir bahwa siapa saya merasa diri bahwa saya itu bisa menyampaikan firman yang lebih hebat daripada mereka ini. So tidak, firman Tuhan itu selalu disertai dengan kuasa. Yang percaya katakan amin. Dan oleh karena itu makanya kita itu di Gereja Mawar Sharon atau di Rose of Sharon Church, kita ini sangat percaya dan mau memberikan kesempatan kepada Connect Group Leader dan juga sponsor untuk memberikan, ayo coba. Kalau orang Surabaya coba gitu ya. Ada cobanya, coba ada O-nya belakangnya gitu. Ayo coba dong. Coba beranikan diri untuk sampaikan firman. Oh tapi aku gak bisa. Ya gak apa-apa, memang semuanya pasti merasa pertamanya gak bisa. Saya juga kalau menilik ke belakang dulu bagaimana saya menyampaikan kebenaran firman. Saya dulu pernah menyampaikan firman pertama kalinya. Saya waktu itu di gereja mahasiswa, begitu saya menyampaikan firman, saya itu persiapan lama sekali dan saya itu merasa senang sekali dan saya rasa ini firmannya bagus. Saya merasa bagus. Begitu selesai, pastor saya kemudian kita ngobrol di satu kafe dan kemudian saya itu banyak ditata. Oh, oke, tadi kamu begini. Saya hancur hati. Saya merasa tadi bagus lah kok. Saya kok merasa itu bagus, tapi ternyata diobrak-abrik dan ternyata saya itu belajar. Wah, saya pikir udahlah, saya nggak usah lagi kalau gitu. Tapi saya nggak berkhotbah untuk menyenangkan hati manusia, tapi saya berkhotbah supaya saya pun bisa dibenahi. Oleh karena itu, yang percaya katakan amin. So kita mau untuk kita terus belajar, ya. So kita nggak boleh merasa bahwa kita berada di atas firman. Kalau sombong itu membuat kita itu merasa tidak butuh Tuhan dan tidak butuh orang lain. Membuat kita itu merasa lebih baik daripada orang lain. Maka kerendahan hati itu adalah sebenarnya mengakui bahwa kita senantiasa butuh Tuhan. Kita juga senantiasa butuh orang lain. Yang percaya katakan amin. Sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, sombong itu apa gunanya sih? Gak ada gunanya loh. Kalau Anda pikir-pikir dan renungkan, sombong itu gak ada gunanya. Tapi orang itu bisa punya 1001 alasan untuk tetap sombong. Sombong itu gak dibawa kemana-mana. Malah sombong itu Tuhan ingatkan berulang, kesombongan itu adalah mendahului kehancuran. 1 Korintus 1 ayat yang ke-26 firman Tuhan berkata seperti ini. 1 Korintus 1 ayat yang ke-26. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Ingat zaman dulu kita gimana. Bukan masalah sukses gak sukses. Tapi kalau misalnya juga ingat bahwa kita dulu mungkin kalau Anda yang pernah susah dan sekarang itu sudah lebih baik, puji Tuhan. Tapi juga bukan berarti kita harus ingat juga dulu kita susah ya gitu. Atau juga bukan cuma hanya itu, tapi kita juga mungkin dulu mungkin Anda gak pernah susah secara finansial, tapi juga ingat dulu bahwa seperti apa Anda kalau Tuhan tidak jamah Anda. Seperti apa Anda kalau Tuhan tidak panggil Anda, mungkin Anda tidak di sini. Mungkin Anda sudah dalam posisi yang lain yang jauh lebih buruk. Anda bisa mengerti maksud saya. Ayat 27, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Tapi apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang yang kuat. Apa yang kuat? 28, tetapi apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Ayat 29, supaya jangan ada seorang pun, not even 1%. Jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Kita ini diciptakan dari Allah, diciptakan, didesain untuk selalu dekat dengan Allah, untuk selalu tidak bisa jauh daripada Allah. Kita harus bisa mengerti akan hal ini. Dan kita harus tahu bahwa Tuhan itu sedang dalam proses untuk membawa kita terus naik dan tidak turun. Yang percaya katakan amin. Kalau Anda masih struggle sekarang ini, jangan menyerah. Bahwa Tuhan itu mau bawa Anda. Kalau Anda masih struggle, bukan hanya secara, saya kalau bilang struggle bukan cuma hanya secara pekerjaan Anda saja. Kalau Anda masih struggle di dalam hubungan Anda, kalau Anda masih struggle di dalam kepribadian Anda, juga Anda masih struggle di dalam membangun hidup Anda di dalam Tuhan, gak apa-apa. Anda harus tahu bahwa Anda ini dipilih Tuhan dan Tuhan itu mau bawa Anda. Tuhan yang akan berikan kekuatan.
Kalau Anda mau dibawa naik, jangan pernah gantungkan diri Anda. Baik itu kalau Anda mau lebih rohani hidupnya, gak apa-apa loh kalau Anda pengen jadi lebih rohani, it's okay. Tapi Anda harus bergantung sama Tuhan. Karena kerohanian Anda itu yang bangkitkan itu Tuhan, yang memberikan pertumbuhan itu adalah Tuhan. Bagian kita itu adalah menyirami diri dan terus tanami dengan nilai-nilai yang baik. Tanami diri kita dengan firman Tuhan, maka firman itu akan disirami oleh Tuhan, maka kita akan mengalami yang namanya pertumbuhan rohani. Pertumbuhan rohani itu tidak bisa dipaksakan. Lihat dong orang Farisi, kita bisa belajar. Di mana pada saat orang-orang Farisi banyak pengetahuan, tapi justru pengetahuan itu membawa mereka semakin jauh dari Tuhan. Oleh karena itu saya mau untuk Anda bisa mengerti bahwa apa ya bodoh itu justru kita tahu bahwa Tuhan itu Tuhan itu mau bawa kita untuk naik. Siapa yang dipilih Tuhan? Yang bodoh, yang lemah, tidak terpandang, hina, tidak berarti, semuanya itu justru dipilih Tuhan. Kenapa dipilih Tuhan? Karena Tuhan mau bawa naik. Justru adalah orang yang merasa dirinya hebat, merasa dirinya pintar, merasa dirinya kuat, merasa dirinya terpandang, merasa dirinya terhormat, merasa dirinya berarti. Justru itu yang tidak bisa dibawa Tuhan naik. Justru apa yang dipilih Tuhan itu justru adalah pada saat kita ini merasa bahwa Tuhan, aku ini gak bisa apa-apa. Pengetahuan pun tidak ada gunanya apabila aku tidak bersama dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. So itu adalah manifestasi kesombongan yang tadi saya mau nyatakan. Ada 3 tadi manifestasi kesombongan. Yang pertama itu adalah saya merasa lebih baik daripada orang lain dan merendahkan. Yang kedua adalah saya merasa bisa mengatasi semuanya sendiri. Yang ketiga itu adalah firman ini tidak berlaku buat saya. Saya sudah merasa mengerti segala sesuatunya. Nah itu justru juga adalah manifestasi kesombongan. Nah berikutnya adalah 4 sikap rendah hati. Saya menyatakan kepada Anda, apa itu 4 sikap rendah hati? 4 values of humbleness. Yang pertama itu adalah tidak mengambil kemuliaan. Yang pertama, poin pertama, tidak mengambil kemuliaan bagi diri sendiri. Tidak cari muka, tidak cari pujian, tidak cari juga self recognition atau juga pengakuan. Kisah Rasul 5 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata seperti ini. Kisah Rasul 5. Ada seorang lain, saya akan jelaskan nanti tentang kata-kata ini. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia berserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Ayat yang kedua. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Ayat yang ketiga. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari penjualan hasil tanah itu? Ayat yang keempat, Anda perlu mengerti ini, ayat 4 ini penting sekali. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu juga tetap adalah dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu? Perbuatan apa? Nanti saya jelaskan. Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Anda tahu ceritanya pada saat itu juga Ananias langsung mati di tempat. Begitu juga dengan Safira. Sebenarnya gak ada yang suruh mereka jual tanah sih. Gak ada yang suruh untuk mereka jual tanah. Apa kesalahan fatal daripada Ananias dan Safira? Apakah kesalahan mereka karena mereka berbohong? Bukan. Salah mereka itu bukan berbohong. Tapi kenapa mereka berbohong itu yang jauh lebih penting. Apa yang membuat mereka itu sampai berbohong? Nah ini saya jelaskan, tadi ada perkataan di awal dikatakan, tadi di ayat yang pertama dikatakan ada seorang lain. Berarti kalau ada seorang lain berarti ada orang lain yang sebelumnya. Siapa orang sebelumnya? Namanya Yusuf. Ada perkataan gini, Kisah Rasul 4, tadi kan Kisah Rasul 5, ini Kisah Rasul 4, next slide. Kisah Rasul 4 ayat yang ke-36, firman Tuhan berkata seperti ini. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, yang artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di kaki rasul-rasul. Begitu dia melakukannya, wah, semua orang langsung merasa, wow, luar biasa. Langsung ada sesuatu kemuliaan, wah ini Yusuf ini orang yang luar biasa. Walaupun dia tidak mencari itu, dia memang benar-benar pada saat itu dituntun oleh Tuhan. Dan kemudian dia menjual ladangnya dan meletakkannya di kaki rasul-rasul untuk segala pergerakan yang ada dia letakkan. Nah Ananias dan Safira gak ada yang suruh, tapi mereka menginginkan kemuliaan apa yang mereka lihat dari Yusuf. Pada saat mereka melihat Yusuf, wow, kemuliaan yang besar, menjadi terkenal, fenomenal mungkin. Walaupun Yusuf tidak mencarinya. Tapi pada saat itu menjadi suatu, wow, Ananias jadi punya keinginan.
Aku juga pengen seperti itu. Apa yang dia mau lakukan? Dia jual ladangnya, tapi dia tahan setengahnya. Tapi dia katakan bahwa aku telah jual semua loh, semua. Aku sama seperti Yusuf kemarin. Anda bisa mengerti maksud saya? Karena Yusuf itu diakui dan dipuji-puji, maka Ananias dan Safira juga menjual, bukan untuk menyumbang, tapi untuk mencari pujian. Bila mau dijual, ya silakan dijual. Terserahmu tanahmu. Mau dipakai buat nyumbang juga sebagian, terserahmu, hakmu. Mau enggak sebagian juga, misalnya itu dipakai 25% juga, ya silakan. Punyamu. Tapi kenapa kamu harus berbohong? Apa yang kamu cari? Kamu ingin mencuri kemuliaan yang seharusnya itu adalah milik Tuhan. Kenapa dia sampai mati? Karena yang kalau berbohong, dosa berbohong, semua kalau misalnya kita dosa berbohong sudah mati memang. Tapi kalau mencuri kemuliaan Allah dengan tujuan, wow, itu tujuannya supaya kemuliaan, wow, disebut sebagai anak Tuhan. Wow. Kesombongan itu pasti adalah menginginkan untuk kita itu memuliakan diri sendiri. Sedangkan kerendahan hati itu adalah, kesombongan itu pasti dalam segala apa yang kita lakukan, biarlah apa yang kita lakukan ini yang dimuliakan itu adalah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kalau kerendahan hati itu apa kita kalau kerendahan hati kalau kerendahan hati itu adalah kalau kita melakukan sesuatu maka kemuliaan itu buat Tuhan. Tapi kesombongan itu adalah yang dimuliakan itu adalah kita. Orang sombong itu pasti gusar kalau nggak diakui. Orang sombong itu nggak gusar kalau nggak dipuji. Orang sombong itu pasti akan terus memberitahu apa yang dia sudah saja lakukan. Tapi kita ini lucu ya. Kenapa? Manusia itu saya katakan lucu karena kalau kita manusia itu pada kecenderungannya kalau berbuat jahat pengennya tidak ada yang tahu. Tapi kalau berbuat baik pengennya seluruh dunia tahu. Tapi kalau berbuat jahat pengennya jangan ada yang tahu. Tapi kalau berbuat baik, udah dengar belum? Manusia itu lucu. Tapi kalau justru di dalam Tuhan itu kebalikan. Kalau kita berbuat dosa, malahan diminta untuk mengaku. Kalau kita berbuat baik, tangan kanan berbuat baik, jangan sampai tangan kirimu tahu. Tangan kananmu berbuat baik, tangan kiri jangan lihat. Nah, jangan. Anda bisa mengerti maksud saya? Kalau kita di dalam Tuhan, maka justru kalau kita berbuat dosa, datanglah. Justru dosa itu kita harus bawa kepada terang, bawa kepada pemimpin untuk dibawa ke dalam terang supaya kuasa dosa tidak lagi punya kuasa atau tidak lagi punya tenaga. Dosa itu tidak lagi punya bobotnya, tidak punya lagi kemuliaannya, tapi dosa itu harus dibawa kepada terang, maka dia kuasanya bisa dilucuti. Sikap rendah hati itu tidak mengambil kemuliaan bagi diri sendiri, tapi saya mengucap syukur sih, saya bangga sama gereja kita. Kenapa? Ada orang-orang kok, saya nggak perlu sebut, kalau misalnya mau memberikan sesuatu, menolong sesuatu, sebenarnya itu adalah untuk beberapa orang dan kemudian orang ini minta, pastor tapi jangan kasih tahu ya, jangan kasih tahu, please jangan kasih tahu siapa. Oh ya oke, saya hargai. Puji Tuhan, kalau kita berbuat baik, ya sudah, di gereja ini, puji Tuhan, kita ini gak butuh pencitraan. Saya percaya cuma hanya gini, di gereja ini gak adalah orang itu diangkat karena mencitra-citrakan dirinya. Justru di situ, justru orang yang bawa pencitraan diri, justru seringkali yang paling saya curigai. Orang ini mau apa ya? Kok saya curiga sama gelagat orang ini? Apalagi kalau ada orang yang datang menyatakan bahwa, oh pastor, saya ini sudah pengalaman ini. Boleh nggak saya kalau masuk sini saya langsung melayani? Oh saya bilang kalau di gereja ini semuanya kalau masuk melayani semuanya harus dalam connect group, masuk connect group dulu. Masuk connect group, setiap minggu itu nggak ada waktu saya. Itu, tapi dan juga kalau masuk connect group dan kemudian ikut MSJ, aduh pastor saya kasih tahu ya, semua materi dalam MSJ itu saya sudah luar kepala, bahkan pengajar MSJ itu saya bisa ajar lebih bagus pastor. Saya rasanya kalau lagi terima telepon, pengen kapan tutup teleponnya, nggak sabar saya. Jadi oleh karena itu yang pertama itu adalah sikap tidak mengambil kemuliaan bagi diri sendiri, yang percaya katakan amin. Oke, yang poin kedua adalah tidak meninggikan diri, gitu ya. Ini adalah sikap rendah hati, tidak meninggikan diri, do not boast.
1 Korintus 4 ayat yang ke-6 firman Tuhan berkata seperti ini. 1 Korintus 4 ayat yang ke-6. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos. Anda perlu tahu ini. Jadi saya katakan, jadi Paulus ini ngobrol dengan jemaat di Korintus dan dia menyatakan ini apa yang aku ngajarkan, ini aku kenakan sendiri, aku pakai dulu. Aku bawa dulu. Makanya saya katakan tadi ini memang adalah khotbah yang gak gampang. Kenapa? Karena saya juga belum lulus dari sekolah kerendahan hati. Tapi saya mau nyatakan kepada Anda bahwa ini yang jadi supaya Paulus itu tahu bahwa dirinya itu harus jadi teladan. Gitu ya. Jadi dia kenakan dirinya sendiri. Ini ditulis oleh Paulus. Saudara-saudaraku, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan kepada Apolos karena kamu. It's for you. Supaya dari teladan kami kamu belajar apakah arti ungkapan, jangan melampaui dari yang ada tertulis. Supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Ayat yang ke-7. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang kau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, maksudnya apa yang kau punyai enggak datang dari orang lain maksudnya. Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya atau engkau hasilkan itu sendiri, maksudnya begitu ya. So ini ditulis oleh seorang Paulus, yaitu seorang rasul yang besar. Dan Paulus ini berbicara yang pertama kepada dirinya sendiri dan juga kepada Apolos, sang pembawa firman itu. Dan kemudian dituliskan kepada ini adalah kepada jemaat di Korintus. Nah, Korintus ini kota seperti apa? Korintus ini adalah kota besar. Mirip New York sih. Kota besar, isinya orang-orang penting, isinya pejabat-pejabat penting, isinya orang-orang hebat, orang-orang yang berpengaruh. Tapi dengan orang berpengaruh, Paulus ini ngomong kepada mereka, dikatakan bahwa siapa yang menganggap engkau begitu penting. Wow, kata-kata ini kan gak gampang. Kepada jemaat yang isinya mungkin adalah orang-orang pejabat dan orang-orang besar. Dikatakan siapa sih yang bilang kamu ini penting, siapa? Yang bilang kamu nih, saya merasa gini bahwa kadang orang itu memang dalam posisi tertentu membuat dirinya itu merasa lebih penting daripada yang lain. Dan sebenarnya siapa yang bisikan kepada telinga kita bahwa kita itu bisa merasa diri kita lebih penting dari orang lain dan bisa merendahkan orang lain. Nah, saudara-saudara, hati-hati terhadap apa yang namanya kesuksesan atau keberhasilan. Baik itu di dalam area mungkin di dalam marketplace, di dalam dunia pekerjaan Anda, atau juga di dalam dunia rohani ataupun dalam pelayanan. Hati-hati dengan namanya kesuksesan. Karena begitu kesuksesan dan juga keberhasilan datang, kita ini suka bisa lupa dasar. Saya percaya bahwa firman ini menyatakan sesuatu yang akan menguatkan kita hari ini, sehingga kita bisa menerima sesuatu yang lebih besar yang datang daripada Tuhan nanti ke depannya. Yang percaya katakan amin. Nah, saya mau berbicara juga, saya mau nyatakan kepada Anda, gak apa-apa ya, hari ini memang saya rindu untuk menyatakan kepada Anda firman-firman Tuhan. 2 Tawarik 26, firman Tuhan berkata, ini kisah tentang Uzia. Ini tentang Raja Uzia, ini sebenarnya raja yang hebat. Raja sejak masa kecilnya ini disertai oleh Tuhan. Oke ya, dan 2 Tawarik 26 ayat 16 saya bacakan. Setelah ia menjadi kuat, tadi dari kecil dia disertai Tuhan. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Sayang sekali ya. Sayang sekali. Seharusnya kesuksesan itu tidak membuat orang itu berubah hati. Harusnya itu nggak usah terjadi. Tapi ini terjadi. Gitu ya. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya, dan ini yang dia lakukan. Ia memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Pada waktu itu nggak boleh. Tuhan itu sudah atur sedemikian rupa. Raja nggak boleh, yang boleh itu imam. Itu aturannya Tuhan, itu firman. Itu firman yang aja. Jadi dia merasa above the law. Dia merasa above daripada firman Tuhan, above the word of God. Raja itu nggak boleh bakar ukupan. Itu tugasnya imam. Tapi dia merasa lebih tinggi. Aku merasa lebih tinggi dari aku yang pimpin, aku rajanya. Ayat 17. Tetapi imam, ini seorang imam. Tetapi Imam Azaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Orang-orang yang tegas. Tegas maksudnya tegas dalam firman. Ayat 18. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan.
hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan, yang berhak untuk membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini. Ayat 19. Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya, masih pegang api, dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar, menjadi marah. Dia jadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya. Kenapa di dahi? Berarti tidak bisa disembunyikan. Mungkin kalau di badan mungkin bisa disembunyikan, ini nggak bisa disembunyikan. Timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan, dekat mezbah pembakaran ukupan. Orang menjadi marah. Orang menjadi marah. Lu nggak tahu siapa gua? Itu kalau Uzia orang Jakarta. Lupa kau ya siapa aku? Itu kalau Uzia orang Medan. Jadi sayangnya gara-gara hal ini Uzia itu kena kusta dan sepanjang hidupnya sampai akhir hidupnya dia itu diasingkan. Walaupun dia tetap jadi raja, tapi dia tidak bisa tinggal di istana karena sedang sakit kusta. Dia diasingkan karena kusta itu. Kisah Rasul 12 ayat yang ke-21. Kisah Rasul 12 ayat yang ke-21 firman Tuhan berkata seperti ini. Ini cerita kisah tentang Herodes. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan. Ini pakaian kerajaan. Pakaian yang berkilau-kilau ini. Lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Ayat 22, dan rakyatnya bersorak membalasnya, balas pidatonya maksudnya. Ini suara Allah, bukan suara manusia. Raja Herodes telan, makan, terima, senang, terima pujian, makan pujiannya. Dan kemudian 23, dan seketika itu juga, ayat 23, seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan. Karena ia tidak memberi hormat kepada Allah, ia mati dimakan cacing-cacing. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu ingat, masih ada Tuhan, kita ini manusia. Kita masih punya Tuhan. Tuhan itu bisa meninggikan dan merendahkan orang itu siapapun yang dia mau, kapanpun dia mau. Kalau Anda merendahkan orang lain atau Anda juga meninggikan diri di hadapan banyak orang, hati-hati karena Tuhan itu bisa meninggikan dan merendahkan orang itu kapan saja dia mau. Kita harus dengan takut dan gentar, tidak boleh meninggikan diri. Kalau kita tahu hidup kita di depan Tuhan. Saya mau untuk kita hapus dari lidah kita. Gereja ini saya mau hapus ini dari dalam nama Tuhan Yesus. Anda tidak tahu ya siapa saya. Hapus ini. In any type of language. You don't know who I am. Hapus itu. Gak bisa. Misalnya Anda di mana, kalau Anda kalau di Indonesia kan gitu, suka gitu ya. Kalau misalnya tukang parkir gitu ya. Papa gak bisa di sini gitu. Loh, gak tahu siapa saya. Ya tukang parkir juga gak tahu, Pak. Gak tahu. Ada juga kalau misalnya di sini ada usher yang tuntun Anda gitu, misalnya Anda duduk berjarak mungkin ya, kemudian usher ya, ada orang rame dan kemudian Pak bisa minta tolong untuk rapot sedikit gitu. Anda katakan, Anda nggak tahu siapa saya. Mungkin usher bisa jawab, Yesus saja masih banyak yang belum tahu Pak, apalagi Bapak gitu. So, hilangkan itu dari lidah kita. Apakah Anda tidak tahu siapa saya? Hilangkan itu. 2 Raja-Raja 5 ayat yang ke-9. 2 Raja-Raja 5 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata seperti ini. Kemudian datanglah Naaman. Datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Di depan pintu, lihat ya. Naaman ini dengan kuda dan keretanya. Naaman ini adalah seorang jenderal. Anda bisa bayangkan sebuah jenderal, seorang panglima yang besar. Ini datang ke tempatnya Elisa. Ayat 10 dikatakan apa? Elisa bukan ketemu dia, tapi Elisa ngomong gini, Elisa menyuruh seorang suruhan, seorang suruhan kepadanya dan mengatakan, oke, pergi, kenapa? Sakit ya? Oke, sakit. Pergilah mandi 7 kali ke dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir, enggak dijumpai. Ayat yang ke-11, perhatikan ini ayat yang ke-11. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar. Apa yang membuat Anda gusar? Pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku.
Ayat 12 dia tambahkan ini, bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik daripada sungai-sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Naaman kenapa kecewa? Karena dia merasa dirinya tidak diperlakukan sesuai dengan pangkatnya. Karena dia merasa Elisa tidak memperlakukan dia sesuai dengan jabatannya, atau dia sebagai seorang pria, atau juga sebagai seorang yang sudah tua mungkin, atau juga sebagai orang yang punya pengalaman, atau juga orang yang sebagai seorang pemimpin, katakan begitu, tapi dia tidak diperlakukan sebagaimana yang dia pikir seorang pemimpin itu harus diperlakukan, maka dia itu menjadi kecewa dan panas hati. Jangan suruh utusan lah, Elisa kan bisa keluar sebentar. Saya ini loh seorang panglima. Nah tapi puji Tuhan, ayat 13 dikatakan seperti ini. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat. Ini kalau dikelilingi dengan orang-orang yang benar. Tapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, sambil baik nih, Pak, bos, Pak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar, kan bukankah Bapak juga akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau menjadi tahir. Tuh, sudahlah sabar Pak, maksudnya begitu. Sabar aja, sudah apa yang dimintakan juga sulit. Sudah rendahkan hati. Ayat 14 dikatakan, maka turunlah ia. Puji Tuhan, Naaman ini merendahkan hatinya. Dan dia turun memendamkan dirinya 7 kali. Gak gampang loh memendamkan diri 7 kali. Masuk pertama kali, gak ada apa-apa. 2 kali, udahlah gak ada gunanya ini. Aku udah dilemahkan, aku diremehkan, aku sudah mungkin sudah pergi mungkin yang kedua kali. Tapi gak, dia merendahkan hati. 7 kali. Kemudian dia mendengar 7 kali sungar dan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, apa yang terjadi? Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti seorang anak kecil maksudnya gitu. Seperti seorang bayi dan ia menjadi tahir. Anda perlu tahu ini, ada mujizat dan berkat di balik kerendahan hati. Kalau Naaman pertamanya meninggikan hati dan dia tetap meninggikan hati, mungkin dia gak sembuh. Tapi ada mujizat yang saya percaya, ada itu kuncinya Tuhan bukakan, justru adalah kuncinya itu pada kerendahan hati. Ada sengaja hal-hal mujizat dan berkat yang Tuhan tidak bukakan, kuncinya ada hanya sejauh dari kerendahan hati kita. Kerendahan hati itu, yang firman katakan kerendahan itu mendahului kehormatan. Yang percaya katakan amin. Itu yang tadi yang kedua, yaitu tidak meninggikan diri. Yang ketiga sikap rendah hati itu adalah tidak malu memulai dari bawah. Tidak malu memulai dari bawah. Dengan cepat saja Matius 3 ayat yang ke-13. Matius 3 ayat yang ke-13. Maka datanglah Yesus dari Galilea kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Saya perlu jelaskan ini sedikit. Yesus datang dari Galilea, datang dari jauh. Anda perlu tahu pada saat itu Yohanes itu fenomenal. Yohanes itu dicari-cari orang banyak. Orang yang mau dibaptis sama Yohanes itu bukan cuma hanya bilangan 10, 20, tapi ribuan. Jadi kalau orang mau dibaptis sama Yohanes itu ngantrinya panjang banget. Karena pada saat itu Yohanes itu yang digadang-gadang inilah sang Mesias, tapi dikatakan no, bukan. Dia menyatakan aku bukan, membuka tali kasutnya saja aku tidak layak. Tapi orang itu sudah mengira-ngira bahwa inilah sang Mesias. Karena dia ini begitu fenomenal, orang mau dibaptis olehnya itu tuh ngantrinya panjang. Dan Yesus itu ikut ngantri. Datang jauh-jauh dari Galilea, datang. Untuk apa? Untuk dibaptis, ikut ngantri. Oh ya sudah, masih berapa, mungkin ada panitianya. Berapa jam lagi? Oh 4 jam lagi ya kalau di sekitar sini gitu. Oh iya oke ya sudah gitu. Ayat yang ke-14 dikatakan, tetapi Yohanes justru pada saat Yesus mendekat, tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah, sampai sungkan, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Tapi Yesus menjawab, dengarkan kata-kata ini, tapi Yesus menjawab kepadanya, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Ayat 16, sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ayat 17, lalu mendengar suara dari sorga dan mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kita semuanya bisa sepakat gak kalau Yesus itu adalah Tuhan? Yang percaya katakan amin. Tapi dia menanggalkan kealahannya. Dia menanggalkan kealahannya, ikut ngantri. Dia menanggalkan kealahannya, ikut flow-nya. Ikut the flow yang ada, yang pada saat itu yang terjadi. Kalau memang itu flow-nya, I will follow the flow.
Tiap orang juga yang datang ke dalam gereja ini, kalau Anda mau melayani, kalau misalnya Anda punya pengalaman ini, kalau Anda datang dengan kerendahan hati, justru datang dengan mengikuti flow-nya. It's okay. Dulu saya pada saat di Indonesia kebetulan ada satu waktu, ada beberapa pendeta itu datang pindah dari sebuah gereja. Dan saya bukan mau membawa-bawa tentang apa, tapi dia ini memang seorang yang sudah berkhotbah. Beberapa daripada jemaat kenal dengan orang-orang ini, karena orang-orang ini dulu pada saat pernah di gereja yang lain pernah mendengar orang ini pernah berkhotbah. Saya pernah didengar berkhotbah orang ini dan saya itu diberkati. Kemudian mereka datang juga menanggalkan kependetaannya, karena memang kependetaan itu tidak bisa dibawa kalau pindah gereja. Tapi saya mau nyatakan kepada Anda pada saat itu, mereka mengatakan bahwa kami mau bertumbuh dalam gereja ini. Dan saya katakan bahwa ayo kalau gitu masuk ke dalam connect group. Mereka dengar rendah hati, puji Tuhan, adalah bukti bahwa mereka ini mengerti firman. Mereka ini menghidupi firman, dan kemudian mereka masuk ke dalam connect group, yang justru yang datang kepada saya adalah CGL-nya atau connect group leader-nya. Kok jangan di CG saya lah Bapak itu. Karena langsung ketir-ketir, enggak, kalau dia datang, kalau kamu pimpin orang itu, ya pimpin saja dengan penuh kasih. Siapa bilang pemimpin-pemimpin itu diletakkan karena dia ini lebih pintar daripada yang lainnya? Tidak. Sama sekali. Jadi kalau kita memimpin tidak boleh minder. Yang percaya katakan amin. Kita tahu bahwa Tuhan juga mengajarkannya kepada kita. Oleh karena itu tidak malu memulai dari bawah. Poin yang keempat adalah kita datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Yang percaya katakan amin. Markus 10 ayat 43 firman Tuhan berkata seperti ini, tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. 45, karena anak manusia ini berbicara mengenai Yesus, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tuhan itu memberitahu kepada kita jalannya. Kalau Anda rindu naik bersama dengan Tuhan, ada jalannya. The way up is down. Jalannya itu adalah lewat bawah. Bagian kita adalah untuk belajar rendah hati. Saya percaya kalau kita belajar aja rendah hati, akan datang waktunya Tuhan angkat kita lebih, Tuhan akan pakai kita lebih. Yang percaya katakan amin. Jadilah jemaat yang datang, bukan hanya minta dilayani, bukan hanya minta khotbah kalau nggak bagus saya nggak mau. Bukan cuma hanya minta kalau misalnya pelayanan yang nggak sempurna maka aku juga nggak mau terlibat. Datanglah dengan sikap bahwa apa yang saya bisa lakukan di gereja ini. Anda bisa bangun. What can I do? Because I want to come to serve. Saya percaya bahwa ada banyak mujizat dan berkat yang hanya bisa terbuka bila kita rendah hati. Dan saya percaya juga gereja ini akan dibawa Tuhan apabila kita pegang spirit ini. Yang percaya katakan amin. Saya percaya ada berkat-berkat tertentu yang hanya bisa dibukakan dengan kerendahan hati. 4 sikap rendah hati. Tidak mengambil kemuliaan bagi diri sendiri, itu yang pertama. Yang kedua, tidak meninggikan diri. Yang ketiga, tidak malu mulai dari bawah. Yang keempat, kita itu datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dan oleh karena itu, ayat terakhir 1 Petrus 5, saya tutup dengan ini. Demikianlah juga kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, berarti tidak ada terkecuali semuanya. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang, jadi musuh maksudnya. Jadi musuh atau menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kalau kamu humble, kamu belajar rendah hati, mau belajar terus, Tuhan itu ada di sisimu. Tapi kalau kamu menjadi congkak, Tuhan itu justru beranjak yang tadi ada di sisimu, beranjak ke depanmu dan menentangmu dan melawanmu. Sampai engkau mau, kamu merasa dirimu sombong, oke, kalau gitu aku yang jadi lawanmu. So oleh karena itu, saya mau untuk Anda bisa menangkap akan hal ini. Siapa yang ngomong ini? Siapa yang ngomong ayat ini? Demikian juga kamu semua. Ayat yang ke-6, baca dulu ayat yang ke-6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Siapa yang tulis ini? Yang tulis ini adalah Petrus. Yang tadi bilang semua mereka enggak. Saya enggak akan. Saya pasti baik. Tapi justru dia yang menulis ini dengan segala kerendahan hati menyatakan bahwa hey,
kita harus rendahkan hati. Jangan menganggap diri kita lebih tinggi, tapi rendahkan diri kita. Kalau tadinya dia merasa bahwa dia lebih tinggi daripada yang lain, tapi sekarang justru dia merasa, tidak, belajarlah seperti aku belajar, itu aku belajar merendahkan diriku terhadap semua orang yang lain di sekelilingku. Bahwa rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, Allah kita luar biasa. Saya rindu Bapak Ibu Saudara sekalian untuk Anda bisa menangkap akan hal ini. Sebentar lagi saya mau berdoa kepada Anda semuanya yang menerima firman ini. Tapi juga nanti saya akan juga berdoa, karena hari ini saya memang menjanjikan untuk berdoa bagi Anda yang mulai sebuah perjalanan pelayanan, yang mungkin Anda baru tergabung di dalam pelayanan dalam gereja ini, kita mau doakan Anda. Atau juga Anda yang juga baru bergabung di dalam sebuah pelayanan yang baru, yang tadinya Anda tidak melayani di area itu, tapi kemudian Anda mengambil sesuatu yang baru di gereja ini, saya juga mau doakan Anda. Tapi sebelum hal itu terjadi, saya mau kita bangkit berdiri bersama-sama, kita bersatu hati. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Mari datang kepadanya. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu, menjadi milikmu. Jadikan kami terang, jadikan kami terang, oh Tuhan, di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduan. Dari awal sekali lagi kita bawa pujian, dikatakan Tuhan. Tuhan, inilah. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ini hidup kami ya Tuhan. Ku serahkan padamu segala cita-cita. Amin. Cita-citaku, masa depanku, kami milikmu, menjadi milikmu. Jadikan kami terang, di tengah kegelapan dunia. Ini yang kami rindukan, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Katakan bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Oh, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bagimu Tuhan, mari persiapkan roti dan anggur yang sudah Anda terima. Apabila Anda belum menerimanya, saya minta Anda untuk melambaikan tangan di tempat Anda duduk saat ini. Anda lambaikan tangan kalau ada yang belum menerima, ada di depan sini. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi. Amin. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, seluruh hidup. Mari angkat roti, mari ambil roti.
penuh kemuliaan-Mu. Kita masih memang tinggal di dalam daging. Daging ini selama kita masih tinggal di dalamnya penuh dengan segala tantangannya. Tapi kita mengucap syukur Tuhan Yesus memberikan teladannya bagi Anda dan saya. Pada saat kita mengangkat roti, kita tahu bahwa Tuhan Yesus telah mati bagi segala dosa. Tuhan Yesus telah mati bagi segala kelemahan. Tuhan Yesus telah mati bagi segala apa yang menarik kita turun dengan daging kita ini. Tahukah Anda bahwa ada kuasa pada saat kita mengambil roti dalam perjamuan ini, kemudian nanti mengambil cawan bagi darah tubuh kita dalam segala kelemahannya. Tuhan mau untuk kita berseru kepadanya, menyatakan, Tuhan, aku butuh Engkau. Pada saat aku melakukan ini, mengangkat roti ini, aku mengingat bahwa Tuhan telah mati bagi dosa dan kelemahanku. Dan itulah sebuah persekutuan di dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari angkat tinggi. Apakah engkau percaya pada saat ini? Dengan kita mengangkat tinggi, kita percaya bahwa ini adalah sebuah persekutuan dengan tubuh Kristus. Dan kita menyatakan bahwa Tuhan, memang aku lemah, tapi dengan tubuh yang dipecah-pecahkan ini, maka aku percaya bahwa inilah tubuh-Mu yang diserahkan bagi dosa-dosaku. Apakah Anda sungguh percaya bahwa dengan tubuh ini, dengan roti ini adalah lambang daripada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Apabila Anda percaya, katakanlah amin. Mari kita makan bersama di dalam nama Yesus. Thank you Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tubuh-Mu yang disalib, darah-Mu yang tercurah, semuanya itu Engkau lakukan bagi kami. Engkau membeli dan membayar kami, menebus kami dengan darah-Mu yang mahal. Mari angkat tinggi cawan. Bapak Ibu Saudara sekalian, cawan ini adalah lambang daripada perjanjian baru. Janji yang baru, janji yang Tuhan nyatakan, janji akan kemenangan, janji untuk kita itu terus bertumbuh dan terus disempurnakan menjadi seperti Kristus. Janji yang diberikan dan juga dimateraikan. Di dalamnya ada anggur dan dimateraikan dengan darah Kristus. Pada saat kita meminumnya, kita menjadi sebuah persekutuan, satu, percaya, menjadi bagian daripada janji, menjadi bagian daripada firman yang dihidupi. Dan pada saat kita menerimanya ini, kita tahu bahwa kita dipanggil untuk mengalami kemenangan. Apabila Anda hari ini, mungkin Anda mengalami struggle di dalam kehidupan Anda. Mungkin Anda juga menjadi disadarkan struggle dan Anda tidak mau menjadi orang yang sombong, tapi Anda mau belajar untuk rendah hati sebagaimana Kristus merendahkan dirinya, merendahkan hidupnya untuk mencurahkan segala darahnya. Kalau Anda mau terima apa yang Yesus lakukan dan Anda mau menjadi seperti Kristus, maka melalui anggur ini, melalui persekutuan ini, apakah Anda percaya bahwa ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Apabila Anda percaya, katakanlah amin. Maka terimalah darah Yesus di dalam nama Yesus. Mari ambil waktu dari firman yang dinyatakan, perjamuan kudus yang kita lakukan. Mari ambil waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Mari sembah Dia. Haleluya Tuhan. Berkati dan urapi Tuhan, dengan kebenaran-Mu singkapkan, nyatakan kehendak-Mu. Kami mau Tuhan mengikut-Mu. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh
baru mengikuti, kemarin sudah ikut interview atau juga mungkin sudah ketemu dengan saya, dengan beberapa orang, dan kemudian Anda tahu bahwa Anda sedang mengambil sebuah beban pelayanan, bagian pelayanan yang baru di dalam gereja ini, mungkin yang baru pertama kali atau juga yang baru mengambil satu bagian yang baru. Saya minta dengan segala kerendahan hati untuk Anda bisa maju ke depan, kita mau berdoa bagi Anda. Mungkin Anda yang baru saja mengambil bagian-bagian tertentu di dalam pelayanan, juga mungkin kadep-kadep bisa membantu saya untuk mengajak, mengingatkan, kemudian maju ke depan. Mari kita maju ke depan. Mari ya, saya panggil semua. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tangan hamba menyadarinya di dalam nama Bapa, di dalam nama Anak, dan dalam nama Roh Kudus. Minyak ini minyak biasa, tapi hamba menguduskannya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Menyatakan sebagai tanda ilahi, pengurapan, pemilikan, menyatakan urapan dan kuasa, penyertaan, tanda-tanda hebat yang akan menyertai setiap orang yang diurapi olehnya. Berdoa, kuduskan ya Tuhan, pujilah nama Tuhan, termasuk dalam pengurapan ini. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Siapa anak-anak di depan sini, silakan buka tanganmu dan sembah Tuhan. Buka tanganmu dan sembah Tuhan. Saya juga berdoa bagi Anda yang mungkin mengikuti secara online. Saya tahu bahwa Anda sedang masuk dalam bagian pelayanan yang baru. Puji Tuhan untuk kesempatan pada saat ini. Kalau Anda bisa bangkit berdiri tempat Anda berdiri, atau tempat Anda sekarang ini, silakan bangkit berdiri sekalipun online. Tidak ada jarak dalam hadirat Tuhan. Kita percaya, mari datang kepada Tuhan. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Kita akan berdoa. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu.
seluruh hidup. Katakan dengan sungguh-sungguh. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Saya berdoa bagi yang online, yang mungkin hari ini engkau tahu bahwa engkau terlibat dalam sebuah pelayanan dan engkau sudah berdiri, terima urapan daripada Tuhan. Saat ini terima urapan kalau engkau dipercayakan sesuatu yang baru dari Tuhan. Semuanya itu datang daripada Tuhan. Dan lakukanlah segala sesuatunya seperti untuk Tuhan dan memang untuk Tuhan. Dan percayalah dalam segala kepercayaan yang Tuhan berikan pada saat ini, Tuhan akan bawa engkau tinggi dan jauh. Apa yang kau kerjakan hari ini belum ada apa-apanya dengan apa yang ada dalam rancangan Tuhan. Oleh karena itu, dibangkitkanlah engkau. Dibangkitkanlah engkau. Jaga hatimu supaya tetap berkenan di hadapan Tuhan. Tetaplah punya hati seorang murid. Murid itu artinya bukan berarti tidak pernah salah, tapi justru hati seorang murid itu adalah hati yang mau tetap belajar, tetap mau terbuka, hidup dalam terang. Sekalipun mungkin punya kelemahan, tapi terus mau punya kerinduan untuk bertumbuh. Terimalah urapan daripada Tuhan. Setiap engkau yang melayani juga di tempat ini, terimalah urapan daripada Tuhan di dalam nama Yesus. Tiba-tiba Tuhan mengingatkan satu lagi. Saya mau berdoa bagi Anda. Saya tidak perlu Anda maju, tapi saya mau menyatakan bila ada sesuatu yang Tuhan ingatkan saat ini, seperti seolah-olah Tuhan minta untuk Anda bakar sesuatu yang tidak perlu di dalam hidupmu, dan Tuhan mau untuk bukan cuma yang dibakar tapi dibuang jauh-jauh. Saya nggak tahu itu apa, saya nggak mengerti itu apa, tapi adalah seperti sesuatu yang justru mengambil waktumu yang seharusnya itu bisa engkau pakai untuk bisa dekat dengan Tuhan. Tuhan mau untuk engkau membakar, sekalipun mungkin orang ya juga nggak apa-apa melakukan itu, tapi Tuhan secara spesifik mau untuk Anda korbankan itu untuk Tuhan. Buang itu jauh-jauh, sebuah kebiasaan yang justru akan menyita hidup Anda, menyita waktu Anda. Tuhan mau untuk Anda buang itu. Jangan takut, hari ini ketahuilah kalau Tuhan menyatakan ini kepada Anda dan Tuhan menyatakannya dengan sungguh-sungguh di dalam bait Allah, maka Anda tahu Anda akan pulang membawa kebenaran daripada Allah, membawa kuasa. Kalau ada sebuah addiction yang mau Anda tinggalkan hari ini, terima kuasa Tuhan. Semua turunkan tangannya sebentar. Tapi kalau Anda yang memang tidak usah lihat kanan kiri, tapi kalau memang Anda tahu bahwa Tuhan menyuruh Anda sesuatu, korbankan itu. Korbankan itu. Anda tahu bahwa itu adalah memang kehendak Tuhan untuk Anda korbankan itu. Itu adalah sesuatu yang menjauhkan Anda daripada Tuhan. Saya tidak berbicara ini mengenai pernikahan. Mustahil kalau Tuhan berbicara mengenai pernikahan. Oh ya, suamiku ini menghalangi aku datang daripada Tuhan, aku akan korbankan dia. No, tidak. Tidak mungkin Tuhan berbicara apa yang berseberangan dengan firman-Nya sendiri. Oleh karena itu Tuhan tahu pada saat dia menyampaikan kebenaran ini, maka buanglah itu jauh-jauh. Entahkah itu addictionmu, kalau engkau masih merokok hari ini, tanggalkan itu, terimalah kuasa Tuhan. Kalau engkau masih terikat dengan pornografi, datanglah kepada seorang pemimpin, bakar itu, datang kepada seorang pemimpin, minta untuk didoakan. Kalau engkau masih terikat dengan hubungan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kalau engkau masih terikat dengan kebiasaan-kebiasaan buruk dalam hidupmu, atau juga mungkin itu bukan kebiasaan buruk, tapi kebiasaan yang menyita, kebiasaan yang membuang-buang waktu. Mungkin engkau Tuhan minta pada hari ini untuk engkau mengorbankan gamemu di dalam nama Tuhan Yesus, maka serahkan itu kepada Tuhan. Tuhan mau bawa engkau lebih tinggi. Percayalah, apa yang kau nikmati saat ini yang Tuhan minta untuk korbankan, maka ketahuilah Tuhan menyediakan sebuah sukacita yang jauh lebih besar daripada apa yang kau nikmati hari ini. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur firman Tuhan sudah selesai, Tuhan berbicara dan Tuhan menyatakan kuasa dan kasih-Nya. Di dalam nama Yesus semua yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Doakan pergerakan kita minggu depan kita akan bersatu hati bersama-sama di dalam Connecting Time di Philadelphia. Dan juga kita rindu sekali untuk dalam semester kedua yang nanti itu Philadelphia sudah semakin kita seriusi, atau juga semakin menjadi gereja lokal atau jadi gereja perintisan yang akan terus tambah kuat. Mari doakan dalam pergerakan yang ada, dan doakan 2 minggu lagi kita akan pergi juga ke Scranton.
Dan doakan teman-teman yang di sana, mereka terus berjuang untuk memenangkan jiwa-jiwa. Oleh karena itu mari bersatu hati dan berdoa bersama-sama. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kita mengucap syukur. Dan kita akan bersatu hati untuk menutup ibadah ini dengan penuh kasih. Kita akan bersama-sama berdoa untuk persembahan kita. Bila Anda sudah mempersiapkannya, Anda bisa mengangkatnya bersama-sama. Kita kebiasaan, bukan kita sombong kepada persembahan kita, tidak. Siapakah kita bisa menyombongkan di hadapan Tuhan persembahan kita, tidak. Tapi kita menyatakan Tuhan, kami kalau memberi, kami memberi dengan sukacita. Tuhan lihat hati kami bersukacita pada kami memberi. Makanya kita angkat persembahan kita. Dan oleh karena itu, kalau apabila Anda juga memberikannya secara cashless, Anda juga bisa mengangkat tangan Anda. Mari kita angkat persembahan kita dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur, berkatilah apa yang kami berikan ini. Pasal kami memberikan dengan hati yang bersukacita. Tuhan, pakailah setiap apa yang kami berikan ini untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Biarlah juga segala sesuatu yang dikerjakan di dalam gereja ini, Tuhan berkati, Tuhan urapi, Tuhan sertai dengan tanda-tanda heran. Tuhan pakai untuk membangkitkan gereja-gereja, supaya lebih banyak lagi orang yang memberikan dirinya kepada Yesus, supaya lebih banyak lagi orang memberikan diri untuk dibaptis, supaya lebih banyak lagi yang dimuridkan, supaya lebih banyak lagi orang yang diutus, supaya lebih banyak lagi orang yang memenangkan jiwa yang lainnya juga. Kami berdoa ya Tuhan, pakai, biarlah segala apa yang dikelola oleh gereja ini Tuhan berkati, Tuhan urapi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan akhiri ibadah kita ini dengan penuh kemenangan daripada Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita dan terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan sinar wajah dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau terus naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kasih anugerah daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Yesus Kristus, dan penyertaan yang penuh dengan kuat kuasa dari Allah Roh Kudus, itu yang akan menyertai engkau dari mulai sekarang sampai selamanya. Terimalah berkat yang indah dan manis ini di dalam nama Yesus. Semua yang percaya dan terima berkat ini sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. I love you all. Tuhan Yesus memberkati.